Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan video pembelajaran bahasa Indonesia. Nama saya Farhan Ardiansyah, NIM 0305203135. Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Bahasa Indonesia tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Poin-poin yang akan dijelaskan dalam video ini, yang pertama, asal bahasa Indonesia. Yang kedua, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia. Asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Karena hal ini juga Indonesia dinyatakan serumpun dengan Malaysia. Di kawasan Asia Tenggara, bahasa Melayu telah dipakai sejak abad ke-7. Buktinya telah ditemukan di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Dan sebenarnya bahasa Indonesia terbentuk dari kerangka ragam bahasa asing. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa menerbitkan buku Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan bahwa terdapat 10 donor bahasa Indonesia, yakni Belanda, Inggris, Arab, Sanskerta Jawa Kuno, Cina, Portugis, Tamil, Persia, dan Hindi. Yang pertama, Belanda. Bahasa ini merupakan donor terbanyak ke dalam bahasa Indonesia, namun tidak menjadikan bahasa itu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan karena tergeser oleh bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Beberapa kata bahasa Indonesia dari kata Belanda yaitu aktivitas dari kata aktivitiet, bando dari kata bandeau, harmonis dari kata harmonis, losmen dari kata losmen, dan kata indekos dari kata indekos. Kemudian Inggris. Ada juga beberapa dari bahasa Inggris, contohnya adalah kata analisis dari analisis, bisnis dari kata business, dan sebagainya. Arab. Bahasa Arab dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena islamisasi di Nusantara, yakni Arab. Contoh dari bahasa Arab adalah akal, merupakan serapan dari akal, dan kata kabar merupakan serapan dari kata khobar. Parsi atau Persia. Bahasa yang berasal dari kawasan yang sekarang disebut Iran dan sekitarnya. Contoh dari kata bahasa Parsi adalah anggur dari kata angur. Hindi. Bahasa resmi kedua di rumahnya sendiri. India. Contohnya adalah kata ayah yang berasal dari ayah dan roti dari kata roti. Bahasa Sanskerta. Bahasa ini dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena telah ditemukannya sebuah prasasti di Kutai pada abad ke-5 menggunakan bahasa Sanskerta. Misalnya kata asmara dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata asrama, dan kata sederhana merupakan serapan dari kata sadarana. Tamil. Bahasa ini berasal dari India Selatan dan dikategorikan rumpun Dravida dan telah bersinggungan dengan bahasa Melayu. Bahasa ini juga digunakan di negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Contohnya adalah kata andai berasal dari kata antai dan keledai dari kata katalai. Cina. Bukti awal eksistensinya adalah adanya prasasti Jawa kuno abad ke-10. Kata-kata yang merupakan diambil dari bahasa Cina contohnya adalah apa dari apa, angpau, bakso, dan bakwan. Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Melaka dan timur Nusantara untuk berdagang. Contoh dari bahasa sarapannya adalah bendera dari kata bandeira, boneka dari kata boneca, algojo dari kata algos. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Hal ini sejalan dengan Kongres Bahasa Indonesia
tahun 1954 di Medan, yang menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Di kawasan Asia Tenggara, bahasa Melayu telah dipakai sejak abad ke-7. Buktinya telah ditemukan di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu punah. 2. Berdampingan dengan Sanskerta. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan untuk bahasa kebudayaan atau digunakan dalam buku pelajaran agama Buddha, dan digunakan juga untuk bahasa perhubungan termasuk dalam urusan perdagangan. Hal ini diperkuat dengan adanya informasi yang berasal dari seorang ahli sejarah Cina bernama Itzing yang pernah belajar agama Buddha di Sriwijaya. Ia menuliskan di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kowen Lowen atau bahasa Melayu yang berdampingan dengan Sanskerta. 3. Menyebar dengan agama Islam. Bahasa Melayu juga sejalan dengan bahasa Indonesia yang berkembang pesat di Indonesia. Diperjelas dengan peninggalan kerajaan Islam. Ada yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, hingga hasil sastra abad ke-16 dan abad ke-17. Bahasa Melayu mudah diterima masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. 4. Menyerap banyak bahasa. Tepat tanggal 28 Oktober 1928 atau lebih dikenalnya dari Sumpah Pemuda merupakan awal kesadaran pemuda untuk memiliki bahasa sendiri atau yang lebih dikenal dengan bahasa Indonesia. Hal ini tidak terlepas juga dengan pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia pertama. KBI atau Kongres Bahasa Indonesia berlangsung selama 3 hari, dari 25 sampai 27 Juni 1938. KBI menghasilkan beberapa keputusan yang cukup berpengaruh. Di antaranya, memakai bahasa Indonesia dalam setiap rapat, perbaikan bahasa dalam surat kabar, susunan tata bahasa baru, dan perubahan ejaan yang asalnya dari bahasa Melayu Riau. 6. Kongres Bahasa Indonesia kedua dan perubahan ejaan. Belanda membuat pembakuan lewat kitab logat Melayu yang disusun oleh Charles Adrian van Ophuijsen yang menerapkan ejaan Ophuijsen. Bahkan setelah Ikrar Sumpah Pemuda hingga pada tahun 1947, ejaan baru muncul dengan nama ejaan Suwandi, diambil dari nama Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian disempurnakan kembali dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954 dengan dirumuskannya keputusan baru yang berisi: yang pertama, ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Yang kedua, penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan kompeten. Dan ketiga, ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Ejaan ini lebih dikenal dengan ejaan pembaharuan. Yang ketujuh, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tahun 1972, pemerintah lewat keputusan Presiden nomor 57 meresmikan ejaan baru yang diberikan nama ejaan yang disempurnakan atau EYD. Setelah 44 tahun kemudian dilakukan upaya perbaikan dilakukan dengan adanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI di tahun 2016. Perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Beberapa contoh ejaan Van Ophuijsen yaitu J yang dibaca Y,
contohnya yang, sayang. OE yang dibaca U, contohnya kamu, umur. DJ yang dibaca J, contohnya jujur. TJ yang dibaca C, contohnya cucu atau cantik. NJ yang dibaca NY, contohnya nyonya, nyanyi. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Opswegen setelah diresmikannya pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 garing BHG.A. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Karena penyusunannya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal. OE yang diganti menjadi U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor M. Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai P. Jono dan E. Katopo antara lain membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. 4. Ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Draft penyusunan ejaan ini disusun pada tanggal 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Tapi ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. 5. Ejaan LKB atau Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang nggak jadi itu. Penelitiannya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan. Hanya ada perbedaan yang di beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E terbalik, O, A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kolb menjadi kalbu, guerilla menjadi gerilya. 6. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan di atas, EYD ini yang paling awet. Ejaan ini mengatur segala lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan menggunakan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikannya ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni
sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Beberapa perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, dan OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis. Contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang. Contohnya Pak Haji Bahrudin. Kemudian tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.